Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maulid jelas-jelas tujuannya memperingati dan mengaktualisasi keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perayaannya adalah lomba makan kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh musholla Al Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembukaan atau bab di dalam bab muraqabah ini, muqaddimah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyitir beberapa ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar dari pemaparan bab ini, sebelum nanti seperti biasa beliau nukilkan hadis-hadis sahih yang terkait dengan pengajaran muraqabah ini. Mudah-mudahan yang kita kaji, mudah-mudahan yang kita lakukan ini adalah salah satu bayan, salah satu bukti Allah menerima kita sebagai bukti upaya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu atas kita masih diberi kemampuan, kita bersyukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah, berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kehendak Allah bahwa kita sebagai orang-orang yang terpilih di antara kita masih mampu untuk berangkat sholat subuh berjamaah dan melaksanakan kesunahan sholat syuruk dengan kita melaksanakan beberapa poin tidak terkait sholat subuh berjamaah, kemudian zikrullah, dan kemudian setelah matahari terbit itu kita sholat syuruk. Mudah-mudahan Allah terima itu sebagai amal soleh kita, dan ketika Allah terima amal soleh seseorang, maka diantara barokahnya adalah kita dimudahkan melakukan amal soleh berikutnya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di bulan-bulan Rabiul Awal ini marak diperingatilah kelahiran beliau, diadakanlah event-event, momen-momen di dalam rangka memperingati milad atau kelahiran beliau. Satu hal yang kita berdoa, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan siapapun orang yang bersemangat merayakan kelahiran beliau,
ini tidak hanya sekedar sebatas melakukan seremonial atau event atau macam-macam lah. Ada yang dalam rangka maulid mengadakan karnaval budaya. Saya bilang, apa urusannya? Maulid jelas-jelas tujuannya memperingati dan mengaktualisasi keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perayaannya adalah lomba makan kerupuk, misalnya seperti itu. Saya baru ngeh, Pak, ini September kok masih banyak karnaval sih? Oh, ternyata setelah kita jawil salah seorang yang di situ, acara apa? 17-an? Oh enggak, ini maulid. Saya kaget, Pak. Maulid dengan apa itu, karnaval budaya. Ya namanya karnaval budaya, Pak, ya pakaiannya ya yang jelas ya pakaian budaya. Kalau Bali ya pakai kemben gitu. Kalau Jawa ya pakai ini sanggul. Artinya tidak connect gitu loh, tidak connect dengan maulid. Kalau maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya adalah bagaimana menggali nilai-nilai yang Islami, nilai-nilai Islami yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diwujudkan dalam bentuk karnaval misalnya apa bikin replika unta lah, apa bikin itu nyambung gitu. Nah ini nggak nyambung, tapi tidak mengapa. Dalam arti tidak mengapa, itu hak setiap orang untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan ilmu dan pemahaman masing-masing. Tugas kita yang tahu siapapun di level manapun menyampaikan ya semacam nilai-nilai bahwa kalau maulid yang tujuannya memang untuk menghidupkan hirah, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalaupun bikin event, bikin acara ya yang matching itulah. Ya paling pol-polannya ya apalah, kalaupun lomba bagaimana lomba kalau mencontoh nabi-nabi itu diantaranya tabligh, menyampaikan risalah dengan verbal, dengan kata-kata, dengan perbuatan. Yang bisa dilombakan mungkin lomba pidato untuk anak-anak dan lain sebagainya. Jadi nyambung. Tapi apapun dari niat yang dianggap baik, pastinya berniat baik, meskipun karena kurangnya ilmu kemudian aplikasinya itu kadang sering tidak tepat. Maulid dengan kemudian mengarak gunungan makanan dari hasil bumi diarak ke sana kemari, kemudian setelah selesai acara dibuat rebutan itu. Jadi kadang kita harus bijak lah. Kita yang sudah tahu ilmunya ya harus bijak, tidak perlu mencemooh. Tapi ya bagaimana? Itu sudah budaya sejak lama. Kalau di keraton ada ya Pak, grebek mulut namanya. Dan saya masih punya kerabat para sesepuh di Kanoman di Wates itu, memang subur keyakinan di sana. Kalau bisa dapat merebut salah satu dari bahan itu katanya ada berkahnya. Jadi berusaha merebut itu bukan karena kekurangan makan terus rebutan kacang, rebutan polowijo yang di situ, tapi mengharap berkah. Nah ini kalau hal seperti ini dikaitkan dengan semangat maulid, karena ini Rabiul Awal, kita prolognya itu, ya nggak nyambung lah Pak. Di satu sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid, di sisi lain prakteknya justru berbau-bau syirik. Ya masa kalau pete, kalau singkong, kalau anu direbut terus kemudian dapat itu terus dapat berkah. Ya apa? Kalau berkat iya Pak. Berkat oleh-oleh dimakan di rumah iya. Jadi itu kita mampunya melawan kemungkaran dengan komentar, dengan doa, kita doakan. Dan kita tidak setuju di dalam hati, dalam arti kita tidak akan pernah mengikuti yang demikian. Syukur kalau yang ikut rebutan itu anak kita, ya anak kita nasihati. Kalau nggak bisa dinasihati ya kita marahi, itu dihukum biar tidak terlibat di dalam hal-hal yang tidak syar'i. Apalagi itu termasuk
ritual, termasuk pendambaan sesuatu yang gaib, itu termasuk ibadah. Nah, kalau kemudian ingin mendapat berkah Allah melalui hasil bumi yang di gunungan itu, kan nggak nyambung. Allah tidak pernah mengajarkan memberikan berkah dari benda-benda yang ada di gunungan yang sudah diarak di bulan Rabiul Awal, yang dianggap itu memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan siapapun yang melakukan maulid dengan event apapun, pastinya niatnya baik. Hanya saja ilmu mungkin belum nyampe, sehingga hidayah dalam arti belum dapat, sehingga belum bisa tepat di dalam melaksanakan bergembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani, mencintai Nabi adalah dengan memegang erat apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Memegang erat berarti menggigit dengan gigi geraham erat-erat, berarti kita berusaha mengikuti, meneladani, memperbanyak sholawat, pasti memperbanyak sholawat. Kemudian juga meneladani apapun yang Rasul sampaikan berupa ayat-ayat Al-Quran yang telah beliau lantarai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan juga hadis-hadis, perbuatan beliau, perkataan beliau, diamnya beliau, persetujuan beliau atas sesuatu amalan ibadah, kita teladani.